Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Apip, kita bergabung kembali di M78 Expos. Malam ini kita kedatangan dua tamu. Kalau yang pakai baju merah ini baru perdana tampil di podcast kita. Kalau yang tengah ini sepertinya sekali juga perasaan serasa berkali-kali gitu kan. Setelah kemarin kita podcast sampai jam 12 kita live musik akustik. Saya perkenalkan yang pertama Bapak Insinyur Usep Sumirat, Kepala Bapeda Kabupaten Kuningan. Kalau yang kedua yang pernah juga tampil di sini Pak Dr. Ukas Suharpa Putra MP. Ini Pak Asisten Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan. Bincang sekarang Pak Kepala Bapeda, Pak Asda, ini ringan-ringan saja, sekitar kegiatan hari jadi, rangkaian hari jadi, dari mulai karnaval sampai ke pameran pembangunan 10 hari ini. Pertama ke Pak Kepala Bapeda, Pak Kaban, bagaimana tanggapan kegiatan rangkaian hari jadi Kuningan yang dimulai dari mulai karnaval sampai sekarang, yang memang kita sudah 2 tahun nih tersendat, terhalang dengan pandemi, dan baru sekarang seolah-olah ini Idul Fitrinya Kabupaten Kuningan gitu kan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Kaban terkait dengan kegiatan yang kita laksanakan di tahun ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Warahmatullahi yang saya hormati. Respon saya barangkali melihat setelah diselenggarakannya rangkaian acara hari jadi Kuningan ini, kelihatan bahwa antusiasme masyarakat cukup besar di beberapa event, termasuk yang semalam di Kuningan Rampes juga di daerah utara, pengunjungnya juga cukup bludak. Ini menunjukkan bahwa warga kita barangkali haus hiburan juga, karena setelah 2 tahun kita tidak pernah ada kongkongo atau acara-acara terkungkung ya. Terkungkung, termasuk kita semua selaku ASN-nya. Jadi kelihatan menumpahkan semua gagasan barangkali semacam kayak gitu, menumpahkan, walaupun ini persiapannya saya pikir sangat singkat karena kita juga antara ya dan tidak tadinya. Ya dengan seadanya barangkali seperti itu, kelihatan juga pada akhirnya ada totalitas juga dari kawan-kawan untuk bisa menghibur, barangkali bisa menceritakan, menginformasikan terkait dengan beberapa hal yang berkaitan dengan capaian pembangunan, masalah-masalah yang dihadapi, termasuk barangkali ke masalah untuk menenangkan hati ini. Barangkali kelihatannya kalau orang sudah berkunjung ke pameran, lepaslah kepenasaran dari orang itu setelah melihat barangkali beberapa beberapa event, acara atau apa yang sudah terjadi di Kabupaten Kuningan. Saya pikir itu dari saya. Mudah-mudahan meningkatkan indeks kebahagiaan ya. Ya, saya pikir seperti itu. Jadi kebahagiaan seseorang kan tidak hanya diukur dari material, termasuk barangkali tadi ada hiburan, ada segala macam dan lain sebagainya. Menumpahkanlah barangkali di saat waktu luang mereka bisa memanfaatkan di beberapa event yang bisa mereka lihat. Oke, terima kasih Pak Kaban. Lanjut ke Pak Asda. Apa kira-kira, apalagi mungkin ini ada di Gedung Putih di Setda. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan apa terkait dengan rangkaian kegiatan hari jadi di tahun ini yang selama 2 tahun kemarin kita sudah terhambat, terkungkung, dan sekarang kayaknya antusiasme masyarakat sangat tinggi. Apakah memang ini karena kita menampilkan yang unik-unik, atau karena memang sekarang ini seperti lebarannya yang tertunda selama 2 tahun di Kabupaten Kuningan? Silakan Pak. Saya kira yang pertama dari sisi ruang publik ya. Jadi selama 3 tahun ini kan ruang publik itu agak senyap ya, karena COVID itu kan membuat aktivitas itu menjadi terbatas. Hampir aktivitas-aktivitas masyarakat yang sifatnya di ruang publik itu boleh dikatakan menurun. Nah, dengan momentum ini saya kira masyarakat ya
punya kesempatan untuk mengekspresikan kembali ya berbagai apa ya keriangan mungkin ya, ekspresi kreatif mereka dalam seni dan lain sebagainya. Karena kan yang menonjol dari kegiatan kita dalam rangka memperingati hari jadi ini kan ekspresi ya dalam berbagai bentuknya ya, ekspresi seni, kemudian ekspresi karya dan lain sebagainya, dari mulai karnaval sampai sekarang. Sehingga mungkin yang selama ini agak terpendam itu ada jalan keluar ya, ada katarsis, mereka bisa menyampaikan itu. Dan hal itu kan bagus ya, secara psikologis itu bagus sekali, sehingga masyarakat bisa merasakan kelegaan lah kira-kira. Dan mudah-mudahan kita berharap ke depan, saya kira ini juga tetap bisa, momentumnya bisa dipertahankan. Artinya mudah-mudahan COVID itu sudah sampai di sinilah. Saya kira apa istilahnya, kekakuan atau keterbatasan yang kita alami itu sampai di sini. Kesana yang penting kita kan mungkin protokol kesehatan tetap dipatuhi, tapi aktivitas kita ini bisa tetap Jangan normal. lupa protokol kesehatan ya. Namun saya kira bukan hanya soal itu ya. Saya kira ini juga kan kesempatan kita juga untuk menyegarkan kembali ya memori kolektif orang-orang Kuningan tentang hari jadi dari daerahnya yang dicintainya gitu kan. Bahwa kita udah berumur 524 tahun dan itu bukan perjalanan pendek ya. Perjalanan yang cukup panjang, dan catatan-catatan terdahulu itu mestinya menginspirasi kita ya. Menginspirasi kita semua unsur masyarakat untuk melihat ke depan. Karena Kuningan ini kan masih panjang. Apalagi dalam waktu kurang lebih mungkin sekitar kurang dari 6 tahun 5 tahun kita itu akan menghabiskan rentang waktu masa pembangunan jangka panjang lama ya 2005 sampai dengan 2025. Nah, itu akan selesai. Dan kita memang ini tahap pertama rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kita akan mesti tahap berikutnya. Dan ini saya kira momentum kita untuk bisa seluruh ya komponen masyarakat Kuningan, wabil khusus mungkin komponen di pemerintahan daerah, untuk memperkuat komitmen mereka dan juga tetap menjaga nyala spirit mereka di dalam pembangunan Kabupaten Kuningan. Oke, terima kasih Bapak. Sekaligus kalau apa terhambat ruang publik untuk ngejam ya, untuk jingkrak-jingkrak di panggung selama 2 tahun kemarin kan ini terhalang nih hobinya. Ya. Jadi mungkin indeks kebahagiaan untuk apa UKAS ini menurun sepertinya Ya, Pak terpengaruh Ustadz, ya. Pak Kabar. Ini pertanyaan kedua berlaku untuk Pak Kabar dengan Pak Asda. Untuk karnaval dengan stand dapat kategori nggak Pak? Atau dapat penghargaan nggak dari PHBN hari ini? Pak Kabar? Saya belum tahu apakah karnavalnya juara atau tidak. Yang pasti buat saya bukan juara dan tidak juaranya. Betul, Yang penting betul. saya juga bisa Yang penting partisipasinya ya. partisipasi, berperan serta apa yang bisa kita perbuat, mengekspresikan barangkali, termasuk dengan rekan-rekan saya yang ada di kantor. Kami membuka ruang, mempersilahkan buat teman-teman, tematiknya ini ada premnya seperti ini, silakan untuk mengekspresikan masing-masing. Bagaimana kita juga bisa bersama-sama dengan masyarakat memberikan respek ke masyarakat kita selaku ASN barangkali yang ya tadi hampir 2 tahun tidak pernah bersua Betul. secara langsung. Nah, kemarin dibukakan ruang itu, alhamdulillah barangkali di saya tidak mengejar juaranya. Yang penting bagaimana kita berpartisipasi, memberikan info bahwa kita tuh juga ada Memberikan ini juga hiburan masih kepada masyarakat ya Pak Kabar. Persis. Oke, terima kasih. Karena ada beberapa teman-teman yang sekarang sudah bubar karena katanya sudah diumumkan. Saya pikir kita tidak mencari itu. Ya. Yang penting kita berpartisipasi, menyuguhkan yang terbaik buat masyarakat. Kategori itu nomor 2 gitu kan. Ya. Nomor selanjutnya. Apa silakan mungkin Setda dapat kategori atau tidak? Ya, saya kira itu bonus aja ya kalaupun dapat ya. Artinya yang utama itu kita berpartisipasi ya untuk bisa menyemarakan ya, meramaikan. Bisa bergabung Pak. Dan juga Direktur, turut Pak Direktur BJP, mangga diaturanan kurang ngobrol. Bisa menularkan kegembiraan lah kepada semua orang ya, sehingga mereka bisa kembali fresh ya, dan mungkin di recharge lagi ya energi motivasionalnya, energi spiritualnya ya, energi kreatifnya untuk bisa melangkah ke depan. Saya kira demikian. Siap, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya singkat saja ini. Pak Kaban pernah lihat live-nya Konkes Inspektorat M78 Expos? Saya acungi jempol.
inisiatif di antara stand, di antara teman-teman tidak monoton. Siap. Ini ada sesuatu hal yang bagus, barangkali bisa juga jadi proses bahwa kita tidak ada sesuatu yang dikomando harus sama. Betul, Justru betul. tiap-tiap beda, eventnya bisa beda, dan ini juga hal yang bagus barangkali buat saya. Tidak ada salahnya kita juga membuka ruang-ruang semacam kayak gini. Ini kan bukan hal yang tabu. Betul, betul. Untuk dilakukan ini buat saya silakan saja, selama memang barangkali tadi narasumbernya siap, segala sesuatunya barangkali diinformasikan dulu. Nah, kan kita bisa Siap. curhat, bisa curcor lah di Ya. media-media Dan ini. bisa menginfokan Apapun, ke masyarakat, ya. menginformasikan termasuk barangkali buat masyarakat. Buat saya nggak masalah, dan ini hal yang bagus barangkali saya aturkan buat teman-teman di inspektorat yang menggagas untuk melakukan podcast ini. Kalau Pak Kaban suatu saat, karena ini banyak atensi yang minta dilanjutkan dan kita akan coba ada ruangan di Inspektorat satu studio yang studio mini. Kalau suatu saat Pak Kaban diundang untuk menyampaikan program-program Bapeda dan lain sebagainya sekaligus kalau dengan Inspektorat mungkin ada kritik lah pasti gitu kan. Pak Kaban siap untuk hadir ya. Nggak masalah Pak. Dalam bekerja kita tidak semuanya lurus, tidak semuanya juga betul. Butuh kritikan, butuh masukan. Yang penting kan korektif itu bisa diimplementasikan juga. Konstruktif yang penting ya. Konstruktif juga. Kedua berbasis juga ada dasarnya, Betul, ada betul. faktanya. Nah ini yang memang semuanya kita juga kalau sudah merasa baik, fine-fine saja, ya semuanya mungkin masyarakat juga tidak terlalu ini. Kita dihadapkan juga dengan realita-realita yang ada dan itu barangkali bahan perbaikan kita. Yang penting kita berbuat. Jangan hanya asal ngomong tapi harus berbuat. Melakukan sesuatu semampu kita seoptimal mungkin. Apalagi kalau ngomong di sini harus berbasis data ya. Ya. Dan berbasis fakta gitu kan. Terima kasih Pak Kaban. Apa silakan tanggapan buat program kita dan mungkin nanti apa diundang bisa sebagai asistennya, bisa sebagai ketua LKBH, bisa sebagai musisinya kita undang lagi di podcast kita. Ya, saya kira apresiasi saya terhadap prakarsa dari Inspektorat melakukan pendekatan yang sedikit berbeda ya di dalam pameran ini dan lebih digital minded lah kira-kira. Karena mohon Pak Kadis, kita ngobrol santai kok Pak. Masuk, kita ngobrol santai sini. Kita menangkap siapapun yang lewat, maka. Dan kebetulan yang masuk ke jala perangkap Pak Kadis. Ya kita jaring. Siapapun yang lewat kita tangkap nih. Kita ngobrol. Ya. Maka Calik, Pak Kadis Penda ya, Bapeda. Kaban, Pak Kepala Bapeda. Selamat datang. Saya kira apresiasi ya Pak Inspektur, artinya ada pendekatan yang berbeda ya. Artinya kalau dulu kan pameran itu sekedar visual aja ya dan diberi paparan-paparan yang sifatnya membaca gitu ya. Dan sekarang kelihatannya mungkin Inspektorat memberi terobosan dengan lebih audiovisual. Jadi audien lebih banyak diarahkan untuk melihat dan mendengar langsung dan sehingga daya tangkap mereka mungkin lebih terbantu ya. Memang di kita kan budaya baca masih kurang ya. Kebanyakannya budaya dengar dan budaya lihat. Makanya kan dongeng enteng tetap eksis karena budaya dengarnya masih kuat. Tapi bukan berarti budaya baca kurang bagus. Ini hanya sifat kita komplementer ya, saling melengkapi. Jadi ada tayangan yang sifat visual, ada tayangan yang audio, dan barangkali ada broadcasting karena kan tidak semua bisa juga datang ke sini. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu informasi-informasinya itu bisa lebih efektif tercapai. Saya kira tema-temanya kan saya juga lihat ya beberapa kali tema-temanya sangat variatif sekali ya, dari mulai barang jasa, mulai masalah pencegahan korupsi, juga berkaitan dengan hukum dan lain sebagainya. Mungkin saran saya sih pola ini ke depan juga harus dipertahankan. Ya, harus dipertahankan. Selain mungkin nanti ada pengembangan-pengembangan lain. Saya kira seperti itu, Kang Deden. Mangga. Terima kasih Pak. Intinya Pak Asda siap diundang kembali di podcast kita baik sebagai asisten maupun sebagai ketua LKBH maupun sebagai musisi maupun sebagai ketua IPSI ya. Kebetulan hari ini saya kedatangan tamu saya yang hebat juga. Sahabat saya, sahabat lama, Pak Kepala, tolong disut Pak Kepala Bapenda, Badan Pendapatan Daerah. Ini yang menghidupi APBD Kabupaten Kuningan ini. Ini yang bisa kalau ini yang merencanakan yang sebelah, kalau ini yang menghidupi karena kalau tanpa pendapatan kita tidak akan bisa apa-apa. Pak ini namanya Pak Guru Irawan Zulkarnain STTP MSI, Kepala Bapenda yang kita coba tanya Pak Guru,
kebetulan ini lewat nih, kita sedang kongko-kongko dengan beberapa rekan kita, ada Pak Kaban, Pak Asda. Tanggapan yang pertama, tanggapan Pak Kaban, Pak Guru, terkait dengan hari jadi kita. Rangkaian hari kita mulai karnaval sampai dengan sekarang seperti apa? Apakah memang ada sesuatu yang memunculkan hal-hal yang baru atau seperti apa? Karena kita sudah 2 tahun nih terkungkung gitu kan. Apalagi tadi sampaikan kalau apa UKAS mah ruang gerak untuk ajretannya sudah terhalang gitu kan. Nah yang kedua, pernah nggak nonton podcastnya M78 Expose Inspektorat? Tanggapannya apa? Nanti kalau misalkan Pak Guru diundang, bersedia nggak? Mungkin Pak Guru bisa menyampaikan ke desa-desa, tolong nih desa-desa kita punya pajak daerah nih dari Mamin dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita push dari sana dengan kita membuat podcast M78 di studio kita nanti di Inspektor. Silakan Pak Guru. Terima kasih Pak Deden Kurniawan, Pak Haji Deden Kurniawan. Ya seperti yang tadi saya disampaikan tadi, saya lewat dan suruh langsung masuk oleh Pak Asda yang hari ini hadir. Bersama saya Pak Asda, Pak Kepala Bapeda, dan host kita yang selalu warawiri di M78 ini, Pak Deden Kurniawan, Haji Deden Kurniawan. Ya alhamdulillah niatnya mau lihat penutupan, undangan penutupan, tiba-tiba ikut duduk di podcast ini kan. Pak Asda, Pak Kepala Bapeda, Pak Deden, ada beberapa pertanyaan yang Pak Deden sampaikan. Pertama mengenai rangkaian hari jadi ya, alhamdulillah. Di tahun ini dari mulai 17 sampai sekarang penutupan pameran kita bisa melaksanakan setelah 2 tahun. Apalagi saya Kecamatan Keramat Mulia dulu pada saat jadi camat. Desa pertama yang di lockdown Cikaso kan. Itu 2 tahun. Nah sekarang mulai terbuat lagi karnaval. Mungkin ya sama yang disampaikan apa UKAS tadi bahwa sekarang ruang gerak kita mulai terbuka lagi baik itu pemerintah maupun seluruh masyarakat. Yang apabila Pak Deden sampaikan tadi bahwa Bapenda sebagai urat nadinya pembangunan di Kuningan ya sangat terbantu dengan kembali bangkitnya perekonomian masyarakat Kabupaten Kuningan yang otomatis akan berdampak pada pajak daerah Kabupaten Kuningan. Sedikit mungkin yang saya sampaikan itu. Dan yang kedua saya lebih ingin mengomentari tampilan Inspektorat Kabupaten Kuningan dan podcast. Ini memberikan saya ide sekaligus sebetulnya harusnya Bapenda bisa begini nih. Karena mungkin kalau Inspektorat kan lebih melayaninya SKPD. Harusnya Bapenda yang seperti ini. Bapenda melayani seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan yang sebagai wajib pajak. Saya udah, wah ini mantap banget Inspektorat, jujur bukan karena saya dipanggil ke sini sama Pak Deden. Tapi ini mestinya orang bisa lihat kan, pajak itu apa, fungsinya seperti apa, kalau bayarnya gimana, sampai nanti akhirnya dampaknya buat masyarakat Kuningan sendiri apa gitu, tidak hanya buat pemerintah. Jadi itu saya acung, kalau 4 jempol saya bisa acungin, 4-4-nya saya acungin buat Terima kasih buat cornernya Inspektorat yang mantap ini kan. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu Pak Kaban. Ini masih nanya. Kemarin kita coba mengupas tata kelola keuangan desa yang di dalamnya banyak pertanyaan terkait dengan pajak, terkait dengan termasuk pajak pusat dan pajak daerah. Nah mungkin nanti Pak Kaban walaupun merasa ini penting buat Bapenda, jangan bikin podcast lah di sana. Ikuti Inspektorat saja. Siap. Jadi kita akan coba rutinkan 1 minggu 1 kali. Nanti teman-teman OPD kita undang. Mungkin Pak Kaban siapkan Pak Kaban malam ini minggu depan pajak daerah, pajak kendaraan, PBB dan lain pajak sebagainya. hotel, pajak reklame dan yang lain-lain. Nah, Siap. Pak Kaban siap ya nanti kalau kita undang. Siap sekali. Tapi Pak tadi Haji juga sudah menyampaikan ke Pak Kaban, Pak Asda, bahwa kalau Inspektorat tidak ngeritik kan tidak pas gitu kan. Ya bukan Inspektorat namanya gitu. Tapi kita juga ngeritik berdasarkan data dan konstruktif gitu kan, bukan kritik yang destruktif yang seolah-olah fitnah. Siap ya Pak Kaban ya? Siap. Oke, Pak terima Haji, kasih. terima kasih. Terima kasih kepada tamu-tamu kita yang hebat. Ada closing harapan ke depan dari mulai apa ke Pak sebelum kita tutup, dari mulai apa Asda, Pak Kaban sampai ke Pak Kaban Bapenda. Silakan. Baik, terima kasih.
kita harapannya tentunya derak pembangunan, pelayanan kita juga kepada masyarakat harus bisa lebih baik lagi. Ayo kita bergandengan tangan bersama-sama dalam rangka mengisi ruang di pembangunan ini. Tantangan kita semakin berat. Kita juga tahu saat ini baru saja pemerintah meluncurkan ada kenaikan BBM. Kenapa ada kenaikan BBM? Kan itu pertanyaannya. Padahal dulu negara kita katanya kan ngekspor migas, tapi kan sekarang migasnya udah habis. Kita tergantung dari harga migas yang berasal minyak yang berasal dari luar. Nah ini termasuk untuk tantangan yang lainnya karena dampak dari ini kan juga nyangkut ke ketersediaan pangan dan lain sebagainya barangkali. Ini barangkali yang harus juga terus kita gelorakan bagaimana kita ke depan untuk bisa menghidupi di bumi negara Republik Indonesia ini atau khususnya di Kuningan. Untuk tadi pangan itu ada tersedia, mudah dijangkau dan bisa diakses oleh masyarakat. Itu yang paling penting buat saya. Dan ini menjadi tantangan buat kita semua ke depan. Mari bersama-sama dalam rangka tadi mengisi pembangunan, meningkatkan pelayanan dan memberikan kesejahteraan buat masyarakat. Tanpa apapun barangkali itu harus kita lakukan secara ikhlas. Saya pikir itu mungkin dari saya Pak Deden. Terima kasih. Saya kira harapan ke dalam ya. Ke dalam itu maksudnya dari sisi kita ya selaku birokrasi semua ya yang ada dalam elemen pemerintahan daerah. Mari ya kita semakin perkuat ya kemudahan komunikasi publik kita ya dengan masyarakat. Jadi kita harus semakin membuka diri ya berkomunikasi dengan masyarakat ya. Ya dalam arti terus menginformasikan kepada masyarakat ya apa yang kita perbuat ya. Dan barangkali juga kita membuka diri untuk diberi masukan oleh masyarakat ya. Jadi two way traffic ya communication. Jadi polanya bukan seperti dulu lagi. Pola satu arah seolah-olah pemerintah hanya bisa menyuruh gitu ya. Tetapi ya sekarang ini pemerintah juga harus banyak mendengar. Mari kita dengarkan ya apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat. Itu terutama dari dalam. Kemudian ke masyarakat barangkali harapan kami teruslah ya mengawal kami ya di pemerintahan ini dengan berbagai masukan, kritik apapun itu yang sifatnya semakin memperbaiki kualitas secara keseluruhan pelayanan kepada masyarakat. Terus ya kita itu berusaha untuk melakukan continual improvement ya, perbaikan yang tidak terhenti, perbaikan yang terus-menerus. Karena pada dasarnya kami ya ASN ini adalah public servicer. Jadi kita ini adalah public server, pelayan publik ya. Tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik ya, melayani publik dan juga merekatkan ya kesatuan bangsa. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Lanjut closing statementnya dari Pak Kaban, Bapak Penda. Oke, terima kasih. Kalau memang selama ini sering ada kritik bahwa koordinasi antar sektor masih kurang, closing statement saya, marilah kita jadikan momen dengan adanya podcast ini untuk mereratkan lagi koordinasi. Bahwa apa yang kita lakukan dari masing-masing sektor adalah sebuah rantai pemerintah Kabupaten Kuningan yang akan memberikan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Kuningan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kuningan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kaban. Alhamdulillah nih closing statement dari 3 orang hebat ini. Kita coba nanti akan dokumentasikan, kita catat, dan kita akan highlight di M78 Expos. Closing mungkin dari saya. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Kuningan. Ini adalah Hari Raya Masyarakat Kuningan. Kebahagiaan bukan hanya materi, kita berharap indeks kebahagiaan masyarakat dari hari jadi Kuningan ini meningkat. Inspektorat sebagai APIP akan terus meningkatkan kinerja melalui penjaminan kualitas, konsultan yang baik, dan early warning system. Maju Kuninganku, kompeten APIPku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di M78 Expos.